Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hamba-hamba Tuhan hampiri hadirat-Nya dengan kerendahan hati kita. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku bawa, hati sebagai hamba menyembah-Mu seumur hidupku dalam roh dan kebenaran. Hati sebagai hamba. Tiba waktunya kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Jamah roh hati kami untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu, juga kepikiran kami untuk memahaminya. Roh Kudus Engkau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi sebagai calon raja. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kembali. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Bapak Ibu, dalam perikop ini disahkan Samuel berduka karena Saul telah ditolak oleh Allah sebagai raja atas Israel. Allah memintanya untuk mencari seorang raja baru di antara anak-anak Isai. Tetapi Samuel takut dibunuh oleh Saul kalau ketahuan dia mengurapi raja yang baru. Dan Allah memberi petunjuk apa yang harus dilakukannya. Samuel patuh atas petunjuk Allah. Ia diperintahkan untuk melakukan persembahan kurban. Dan ketika melakukan persembahan kurban itu, dia diminta menguduskan Isai dan anak-anaknya, agar mereka juga bisa datang ke upacara tersebut. Inilah merupakan awal proses pemilihan Raja Israel yang baru di antara anak-anak Isai. Saat waktunya telah tiba bagi Samuel untuk mengunjungi rumah Isai di Betlehem, guna mengurapi Raja Israel yang baru. Ketika Samuel mengamati Eliab, putra sulung Isai, Samuel terkesan. Dan dia berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Pikir Samuel. Namun Allah memberitahu Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya,
yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, seperti Saul raja Israel yang pertama, tinggi dan tampan, Samuel mungkin mencari sosok yang berpenampilan seperti Saul. Dan penampilan Eliab sangat menarik. Namun Allah sudah menentukan pria yang berbeda sebagai raja Israel selanjutnya. Kriterianya bukan hanya fisik. Tuhan mencari sosok yang berkenan di hatinya. Kemudian Samuel menatap ketujuh putra Isai, namun Tuhan menolak semuanya sebagai kandidat raja. Allah sedang mencari sosok yang berhati setia. Tuhan melihat hati. Daud, putra bungsu Isai, tidak dipanggil di pertemuan itu dan sedang mengembala domba. Setelah Samuel melewati putra-putra yang lain, mereka memanggil Daud dan Tuhan berkata, "Inilah dia." Daud adalah pilihan Allah. Memang Daud tidak sempurna, namun setia. Seorang yang hatinya berkenan kepada Allah. Meskipun Alkitab menyatakan bahwa paras Daud elok, namun bukan sisi eloknya saja yang dilihat Tuhan. Daud telah mengembangkan hati yang berkenan kepada Allah. Dalam waktu kesendiriannya di padang, ketika menggembala domba, Daud mengenal Allah sebagai gembalanya. Gembalanya yang baik. Dia menulis Mazmur 23. Yang seluruhnya menyiratkan bagaimana ia mengenal Allah sebagai gembalanya. Dia mengenal hatinya Tuhan. Dia tahu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, penampilan mudah menipu. Tampilan luar seseorang tidak mengungkapkan jati diri seseorang. Rupa jasmania tidak menunjukkan nilai atau karakter atau integritas seseorang. Kesetiaannya kepada Tuhan. Ciri-ciri luar sifatnya dangkal. Tetapi pertimbangan moralitas dan rohani jauh lebih penting bagi Allah. Dan Allah melihat hati. Mana hati di dalam Alkitab berkaitan dengan moralitas kehidupan rohani seseorang. Amsal 4 ayat 23 menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mengalir dari dalam hati kita. Orang yang bijak mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Tuhan melihat hati. Tawarikh 16 ayat 9 mengajarkan bahwa mata Allah, mata Tuhan terus menjelajah bumi demi menguatkan mereka yang hatinya berkomitmen kepadanya. Allah dapat mengintai hati kita, memperhatikan motivasi kita, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diketahui dari dalam diri kita. Allah tahu jika seseorang akan berlaku setia kepadanya. Allah dapat melihat apa yang tak tampak di mata manusia. Raja Daud memang jauh dari kesempurnaan. Ia dalam perjalanan hidupnya nanti melakukan perzinahan dan membunuh. Namun di dalam diri Daud, Allah melihat dia seorang yang beriman dalam kesetiaan dan dalam hatinya penuh berkomitmen kepada Tuhan. Dia rendah hati dan setiap kali dia jatuh dalam dosa, dia mengungkapkan pertobatannya dengan kesungguhan hati. Dia seorang pribadi yang hatinya melekat kepada Allah. Dia tidak bisa terpisah dari Allah. Allah melihat seseorang yang akan mengandalkan kekuatan dan bimbingannya. Bukan seseorang yang merasa kuat dengan dirinya dan hebat, dan akhirnya melangkah dengan pemikirannya sendiri. Allah tidak mencari seorang yang sempurna, karena Allah juga melihat seorang yang dapat menyadari dosa dan kegagalannya dan bertobat, serta memohon pengampunannya, menyatakan pertobatannya dengan sungguh-sungguh. Allah melihat dalam Daud seorang pria yang mencintai Tuhan. Seseorang yang menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya.
Seseorang yang memahami dalamnya kasih Allah bagi dirinya. Seseorang yang memiliki hubungan pribadi yang tulus dengan dirinya. Ketika Allah mempelajari hati Daud, ia melihat seorang pria yang hatinya tak jauh dari hati Allah. Melalui perikop ini, Bapak Ibu, kita belajar. Yang pertama, jangan menilai orang hanya dari parasnya saja, tampak fisiknya saja, penampilannya saja. Tetapi juga yang terutama, hatinya, sifat dan karakternya, kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita terus kembangkan. Tidak hanya keadaan fisik kita, penampilan kita, atau juga skill kita, tetapi hati kita. Supaya hati kita dipenuhkan Roh Kudus, dan Roh Kudus berkarya, menyatakan buah Roh Kudusnya, sehingga kita memiliki sifat dan karakter seperti Tuhan. Sehingga semakin hari kita makin serupa dengan Kristus. Mulai dari hati kita, memancar dari setiap perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Sehingga dunia melihat dan kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Di pagi hari yang baru ini, rahmat-Mu pun baru. Memberkati kami dengan nafas hidup, kesempatan kami menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Bahkan Engkau memberi tuntunan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Kami mengerti arah melangkah sepanjang hari ini. Kami harus hidup dengan hati nurani yang baik. Allah, Engkau penilik hati. Allah, Roh Kudus, tinggallah dalam kami, pimpin kami, dan berkarya dalam kami. Nyatakan buah Roh Kudus-Mu, supaya kami memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Limpah dalam karakter-karakter ilahi, meluap dalam mulut, perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kami. Setiap tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami memuliakan Tuhan, menyatakan Tuhan, dan orang-orang di sekitar kami diberkati melalui sikap, tingkah laku, perbuatan, perkataan kami. Karena Tuhan menilik hati yang terdalam. Peganglah kami Tuhan, jamah setiap hati, urapilah, Roh Kudus berkarya. Seperti Daud, Engkau pilih karena hatinya, Engkau menilik hati yang terdalam dari Daud. Ada cikal bakal kesetiaan, kami pun mau hidup dalam kesetiaan. Bila ada yang kurang, Tuhan ubahkan dari sekarang. Tuhan jamah hati kami, korek hati kami, bersihkan Tuhan, dan jamah oleh Roh Kudus-Mu, biar kami hidup seperti yang Engkau kehendaki, memiliki hati seorang hamba. Demikian doa kami, menyertai sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.